Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
percaya Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami nggak bangga dengan awal. Kami nggak bangga dengan pertengahan. Karena kami tahu segala sesuatu diukur di saat kami mengakhiri hidup ini. Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang-Mu yang tidak berhenti di tengah jalan. Tetapi kami menjadi orang-orang-Mu Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Dan akhirnya Tuhan, hidup kami hidup yang berkemenangan. Pada akhirnya hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, inilah kami berfirman, nyatakanlah kehendak-Mu. Sapalah kami dengan firman dan sabda-Mu. Karena kami tahu firman itu adalah kekuatan. Firman itulah yang memerdekakan kami. Firman itulah penghiburan. Firman itu adalah tuntunan. Firman pelita di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi Tuhan orang yang mendengar, tetapi kami menjadi orang yang melakukan firman di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang sampai hari ini, saat ini Engkau sertakan kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Umat diberkati, percaya katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom. Shalom. Boleh salam kanan kiri depan belakang bilang Februari udah mau habis. Amin Bapak Ibu. Amin. Cepat sekali, cepat sekali. Nggak salah kalau Mazmur di pasalnya yang ke-90 ayat yang ke-10 berkata bahwa berlalunya hidup kita ini buru-buru. Saya ngerasain hidup ini cepat sekali. Sebentar lagi kita udah mulai pantas kalau bikin panitia Paskah. Kemudian saudara-saudara kita merayakan hari rayanya. Dan setelah saudara-saudara kita, maka kita mulai persiapan untuk bikin panitia Natal. Setelah kita bikin panitia Natal, Natal berlalu, kita mulai telolet, masuk lagi tahun 2020. Kayaknya cepat sekali. Amin, saudara. Amin. 2019 menurut Anda bagaimana? Tahun apa? Babi tanah, babi panggang? Tahun apa? Menurut Anda bagaimana? Akan lebih baik dari tahun 2018? Amin? Saya jawab pasti tidak. Kenapa? Karena dunia ini hidup dalam ranah natural. Segala sesuatu yang di dalam ranah natural, maka akan harus taat kepada satu hukum yang namanya hukum kemerosotan. Bilang sama saya merosot. Bilang sama saya merosot. Di sini ada yang bekerja sebagai accounting, boleh angkat tangan? Enggak ada? Atau procurement, pengadaan, boleh angkat tangan? Kalau Anda bekerja di perusahaan, kalau perusahaan itu habis beli aset, maka perusahaan itu oleh accounting dibikin apa? Depresiasi, dibikin apa? Amortisasi. Artinya apa? Nilainya disusutkan. Kenapa? Karena nggak ada yang abadi dalam dunia. Termasuk Anda dan saya. Dunia sedang merosot. Dia sedang berputar dan dunia mulai lelah berputar. Sehingga Anda kalau lihat hari ini, fenomena yang terjadi di dunia, jangan kaget dengan apa yang terjadi. Makin hari makin Anda nggak kenal dunia ini, makin hari sains sudah tidak lagi bisa mengcover apa yang terjadi dalam dunia. Kenapa? Dunia makin hari makin tua, Bapak Ibu. Makin tua. Coba salam ke ini kanan, depan belakang. Seperti kamu, makin tua makin banyak persoalan. Amin. Iya kan? Iya. Lo makin tua makin banyak persoalan. Saya dulu nggak pernah ngomongin asam urat. Saya nggak pernah ngomongin kolesterol. Waktu SMA saya nggak pernah ngomongin trigliserid, gula, nggak. Tetapi begitu usia menginjak 40 tahun, maka itu mulai muncul. Saya harus hati-hati. 9 dari 10 teman saya, mereka tidak lagi berani makan emping. Kenapa? Asam uratnya tinggi. Dia bilang, saya kalau makan emping, gua kalau makan emping, habis itu gua nggak bisa jalan. Saya cuman bilang, ngana sotua. Persoalannya bukan ada yang salah, enggak.
Orang itu makin tua, metabolisme makin turun. Anda nggak bisa hindari itu. Nggak bisa. Makin kesini saya ngaca, buset, makin banyak ubannya. Iya nggak? Dulu SMA perasaan gue nggak perlu cat rambut. Hari ini saya harus cat rambut. Kenapa? Ubannya mulai banyak. Itu tanda-tanda kematian, saudara. Mulainya mati dari sel rambut dulu. Betul nggak? Bisa dihindari nggak bisa. Istri saya bilang gini, ya ampun Hani, kenapa? Kamu masih sayang sama aku nggak ya? Kenapa emang? Gila nih, udah pada keriput. Saya cuma bilang tua itu bagus. Keriput itu cantik. Amin saudara. Amin. Nggak peduli saudara berapa kaleng anti-aging yang saudara telan. Tua tetap saudara akan tua. Itu nggak bisa, itu proses alami. Kenapa? Karena Anda makhluk natural yang harus taat sama hukum kemerosotan. Nah, di tengah-tengah merosotnya dunia ini, maka saya mau kasih tahu, apa saja bisa hilang di dalam hidup saudara. Engkau bisa hilang tiba-tiba, engkau bisa kehilangan kekasihmu. Yang hari ini ada, tiba-tiba 1 jam lagi, dia tidak ada lagi sama kita. Betul nggak? Siapa sih yang nyangka jam 6 sore masih satu keluarga lengkap di pinggir pantai selfie. Jebret. Terima kasih, alhamdulillah ada job, lautnya indah. Dia nggak nyangka di jam 8 malam laut yang dia bilang indah itu yang memakan semua keluarganya dan dia sebatang kara. Amin. Bencana nggak permisi Pak, dia datang instantly. Kenapa? This is the natural world. Di dalam dunia engkau bisa kehilangan apapun, kapanpun, whether you like it or not, whether you are ready or not. Amin saudara. Tiba-tiba hilang aja. Kesehatanmu bisa tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu, kalau Anda tahu Jesse Lantang, maka kakaknya namanya Billy Lantang. Satu kali saya dapat berita, Billy Lantang siapa yang nyangka? Fitness, badannya besar. Rajin, hidup sehat. Tiba-tiba saya dengar kabar terbaring di Singapore General Hospital. Why? Blood cancer. Tanpa permisi, tiba-tiba dia ada di sana. Dan saya cuma bilang, wow. Cepat sekali dari kesehatan yang dia bina begitu indah, begitu luar biasa. Itu orang rajin. Teman saya, Jesse juga teman saya. Saya bilang, waktu saya, brother, what happened? Nothing happened. I'm just blessed. Dia bilang, ya gue cuma diberkatin aja. Orang diberkati bukan berarti lolos dari persoalan. Persoalan tetap ada dalam hidup. Tapi aku percaya dari persoalan itu, dia gak akan hancur. Dia akan makin kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa saja bisa hilang Pak. Kesehatan bisa hilang. Saudara hari ini kerja di satu perusahaan yang mungkin orang bilang ini perusahaan terkuat di dalam dunia ini. Tapi satu kali, pekerjaan itu bisa hilang dari hidup kita. Amin saudara. Engkau bisa kehilangan pekerjaan, engkau bisa kehilangan kekasih-kekasihmu, engkau bisa kehilangan yang namanya apa? Kesehatanmu. Tapi saya mau kasih tahu, firman Tuhan bilang gini, semua boleh hilang, tetapi ada satu yang tidak boleh hilang di dalam hidupmu. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal, pasalnya yang ke-18. Amsal 18, ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Karena kalau ini sudah hilang, maka duniamu kiamat. Engkau boleh kehilangan apapun, selama ini tidak hilang, maka duniamu akan tetap baik-baik saja. Amin saudara. Yuk kita lihat, 2, 3, apa katanya? Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang
yang patah. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau boleh kehilangan apapun, tapi satu, jangan pernah kehilangan semangat. Katakan sama saya, semangat. Kayak ngomongnya gitu. Semangat. Semangat. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kalau Anda udah kehilangan semangat, tamat Pak, kiamat Anda. Kerjaan hilang, kesehatan hilang, kekasih-kekasih kita hilang. Selama semangat masih ada, saya mau kasih tahu, hidupmu akan baik-baik saja. 99%, ini kata jurnal kesehatan, cancer survivor. Itu bukan karena pengobatan yang hebat Pak. Itu bukan karena dokter yang canggih Pak. Itu bukan karena rumah sakit yang memang canggih. 99% cancer survivor itu karena apa? Karena semangat hidup yang masih tetap ada. Saudara dirawat di rumah sakit tercanggih, kalau semangat hidupmu sudah selesai, maka hidupmu pun sebentar akan selesai. Ngerti maksud saya saudara? Tetapi engkau dirawat di puskesmas, kalau engkau masih punya semangat hidup. Bahkan saya kemarin baru dengar ada rekan saya, papanya hamba Tuhan, sudah 17 tahun, divonis apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal itu kalau nggak pakai cuci darah, itu kira-kira seminggu 2 minggu, paling lama sebulan selesai Pak. Beliau ini sudah 17 tahun. Ureumnya berapa? Kalau nggak salah 32 apa kalau nggak salah. Udah mentok Pak. Artinya apa? Ini orang gagal ginjal. Tapi sampai hari ini dia bilang, selama aku hidup, aku tetap melayani Tuhan. Dia kemana-mana, dia melayani Tuhan. Sesekali dia muntah, dia keluarin racunnya. Habis itu dia jalan lagi. It's already 17 years dia survive dengan ginjal yang gak berfungsi. Mungkin gak sih sebetulnya? Gak mungkin. Tetapi it happen. Kalau saudara mau tahu orangnya, nanti saya kasih kontaknya. Anda boleh tanya sama dia. Saya bilang wow. Saya punya rekan pendeta namanya pendeta Rudy Johan. Hari ini dia mengembalakan di daerah Taman Sari, di kota, di daerah di Jakarta. Sahabat saya. Divonis apa? Leukemia. Beratnya dari 68 turun sampai tinggal 39. Tinggal tulang sama kulit. Udah dirawat. Si rumah sakit bilang gini, udahlah sekarang bawa pulang saja. Senangkan saja dia. Apa yang dia mau kasih aja. Ini kalau rumah sakit udah ngomong begini, ini bukan berarti saudara udah sembuh saudara. Amin. Kenapa? Ini udah artinya dia udah angkat tangan. Tapi Pastor Rudy Johan bilang gini, right? Kalau memang semua sudah nyerah, dia bilang gini, Tuhan, ini saatnya aku angkat tangan sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Tetapi kalau enggak, selama aku masih punya nafas, aku akan melayani Tuhan. Dan dia survive sampai hari ini. Berapa tahun? Baru 21 tahun Bapak Ibu. Wow. Semangat akan membuat hidupmu baik-baik saja. Amin saudara. Amin. Bilang sama saya yuk, gagal biasa. Lagi, gagal itu biasa. Salam kiri kanan bilang gini, bangkit dari kegagalan itu baru luar biasa. Amin. Gagal mah biasa, siapa sih yang gak pernah gagal? Tanya tuh konglomerat, tanya tuh pengusaha sukses, tanya Jack Ma. Pernah gak gagal? Hidupnya penuh dengan kegagalan. Tanya itu Colonel Sanders, udah mati nih, udah gak ada dia, udah meninggal. Tapi kalau Anda dengar kisahnya, wow luar biasa, hidupnya pahit Pak. Saya ngelihat kenyataan hidupnya, aduh pahit. Mungkin dia kalau minum kopi, ini kopi pahit banget, ini kenyataan hidup apa kopi nih, gitu. Bapak Ibu, ini kenyataan hidupnya nggak enak. Tapi saya mau kasih tahu Pak, Bu, orang itu berhasil mendirikan yang namanya, Anda itu kan kalau ngelihat orang sukses cuma lihat ujungnya. Anda cuma ngelihat gunung es. Anda nggak lihat bawahnya. Bawahnya itu air mata, bawahnya itu keringat. Amin saudara.
Bawahnya itu pengorbanan, Pak. Yang namanya Sanders, 7 tahun dia sudah sebatang kara, orang tuanya meninggal, 17 tahun dia menikah muda, 19 tahun punya anak, 20 tahun istrinya ceraikan dia, bawa anaknya, dia masuk ke sekolah hukum, nggak diterima, masuk militer, tengah-tengah lagi berkarir dipecat. Selesai dipecat dari militer, dia mulai pikir gimana caranya gue hidup. Akhirnya dia pinjem dari temennya $28. Terus dia mulai bilang gini, saya mau coba merintis, saya mau jadi pengusaha. Dari kolonel jadi pengusaha. Apa? Pengusaha ayam goreng. Dia bikin ayam goreng, resep daripada warisan keluarganya. Dia jual, puji Tuhan, gak ada yang mau. Kedua, gagal. Ketiga, gagal. Saudara tahu gak sih, pernah dengar gak sih ceritanya? Itu yang sekarang Anda nikmatin itu resep keberapa? Resep ke-1009. Saudara. Artinya ada 1008 kali kegagalan. Halo? 1008 kali gagal. Itu saya cuman bayangin gini, kalau itu Sanders orang Indonesia, begitu gagal yang ke-6 kali, dia mulai bilang gini, kayaknya gue mesti datang ke orang pinter nih. Dia datang ke Mbah Dukun. Mbah, ya aku ini loh, dagang ayam kok gagal terus ya Mbah. Nah terus gimana? Coba Mbah lihat deh peruntungan saya. Coba Mbah lihat, saya cocok gak sih dagang ayam? Sembahnya ngeliat, kamu gak cocok dagang ayam. Kalau saya lihat dari hidung kamu cocoknya dagang yang berhubungan dengan udara. Loh Mbah, kenapa? Lubang hidungmu gede banget. Terus gimana bilang, oh gitu ya Mbah. Untuk Colonel Sanders nggak gitu, dia terus, dia persisten, dia terus. Gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi. 1008 kali kegagalan itu nggak mudah. Tetapi waktu yang ke-1009, Tuhan buat semuanya manis. Amin saudara? Amin, salam kanan kiri bilang. Makanya sabar, jangan hilang semangat. Setuju Bapak Ibu? Oleh sebab itu hari ini saya nggak mau saudara keluar dari tempat ini dan kehilangan semangat. Dan saya mau kasih tips sama saudara bagaimana caranya supaya engkau tetap hidup di dalam semangat. Yang pertama, yuk kita lihat Roma. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Roma 12 ayat yang ke-21. Saya ingin anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang gagal di tengah jalan. Saya ingin anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang survive sampai akhir. Amin saudara. Amin. Saudara itu mau lihat rencana Tuhan yang hebat, rencana Tuhan yang baik, saudara harus berjalan sama dia sampai akhir. Kalau sekarang ada persoalan, masukin persoalan itu, gandeng tangan Tuhan, terus jalan sampai akhir daripada persoalan itu, saudara akan lihat, oh iya, ternyata rencana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Jangan berhenti tengah jalan, jangan kehilangan semangat apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Yang kita baca, 2, 3, apa katanya? Kalahkan kejahatan itu dengan yang pertama, bagaimana supaya engkau tetap semangat? Caranya satu, jangan Anda biarkan respon orang mengendalikan semangat saudara. Jangan biarkan mulut orang mengendalikan semangat saudara. Mother Teresa pernah bilang gini, kalau tidak ada orang yang menghargai pekerjaan baikmu, tetaplah bekerja keras dan tetaplah jadi yang terbaik. Mother Teresa pernah bilang gini, kalau tidak ada yang menghargai perbuatan baikmu, maka tetaplah engkau menjadi orang baik dan tetaplah berbuat baik. Jangan biarkan hidupmu, jangan Anda lihat. Orang responnya gimana? Aku udah buat baik, dia gak buat baik, males ah. Jangan berhenti jadi orang baik karena tidak ada yang menghargai perbuatan baikmu. Biarin aja. Kolose 3 ayat 23 yuk. Kolose 3 ayat yang ke-23. Saya melayani Tuhan, ya saya jalanin aja. Orang mau pesimis silahkan pesimis, saya tetap optimis. Orang mau anggap negatif silahkan negatif, saya tetap positif kok. Amin Bapak Ibu.
Yuk kita baca. 2, 3, apa katanya? Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Jangan untuk manusia. Supaya apa? Supaya engkau tetap semangat. Layani Tuhan, jangan layani manusia. Kerjalah untuk Tuhan, jangan kerja buat manusia. Jadi yang terbaik bukan untuk bos saudara. Bos saudara itu bisa tuli, bos saudara itu bisa buta. Tetapi Allah yang kita sembah, dia tidak tuli dan dia tidak buta. Dia melihat setiap apa yang kau kerjakan. Dia perhitungkan setiap tetes keringat saudara. Amin saudara. Ayat yang ke-24. Kolose 3 ayat yang ke-24. Maka dia akan lakukan ini. Yuk 2, 3 apa katanya? Bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian apa? Sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu. Makanya saya bilang sama orang-orang, jangan Anda kerja untuk atasan Anda. Nanti kalau atasan Anda nggak lihat perbuatan pekerjaan baik saudara, dan atasan Anda mulai mempromosikan orang lain, maka Anda jadi kecewa. Kalau saya kerja aja yang terbaik, untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi junior saya yang naik Pak, biarin aja emang itu kesuksesannya dia. Saya datang aja sama dia, terus saya bilang, bro, selamat ya, luar biasa lo kamu. Enak gak jadi orang begitu? Enak Pak. Jangan masuk pada frekuensi iri hati, ngapain? Biarin aja dia sukses. Kenapa? Karena aku punya kesuksesanku sendiri. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Salam kanan kiri bilang. Kerjain buat Tuhan, jangan buat manusia. Istri kalau masak buat siapa? Benar buat Tuhan. Hah? Benar. Banyak istri masak buat suami dan anak-anak. Begitu udah masak, udah keringetan, waduh. Istri itu kalau udah masak dan dia berkeringat, itu masakan makin sedap saudara. Karena ada yang netes-netes di situ. Nyampur di situ. Oh, udah seharian ada di dapur. Bikin nasi goreng. Kasih lapcong lagi. Wah, aduh. Dikasih maling. Haleluya. Udah diaduk. Berharap suamiku akan senang dengan ini. Ini favorit dia bikin. Begitu suaminya pulang, Pak, nasi goreng favorit, seharian ini aku sudah masak, sudah tersedia. Suaminya bilang, aduh maaf, kenapa? Tadi bos ngajak makan, terus aku udah kenyang. Istri-istri gimana? Sudah cukup kasih karuniaku bagi kamu. Aduh Tuhan, Anda pasti akan kecewa. Tetapi kalau engkau melakukan pekerjaan rumah tanggamu dan engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dihargai nggak dihargai bukan urusan saya. Dibales nggak dibales bukan urusan saya. Amin saudara, dilihat nggak dilihat bukan urusan saya. Tetapi saat aku lakukan buat Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kau kerjakan. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Yang pertama, jangan biarkan apa? Orang lain mengendalikan semangat saudara. Yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Haleluya. Saya tetap semangat, walaupun ini sudah ibadah yang ke-8. Kenapa? Karena saya senang melayani Tuhan. Kenapa? Karena dasar saya melayani itu adalah karena saya sayang sama saudara. Saya ada di tempat ini bukan untuk cari amplop dan cari hidup. Saya mohon maaf ya. Saudara nggak kasih amplop itu nggak peduli saya. Saya nggak cari uang saudara. Saya ada di tempat ini karena Tuhan utus aku ada di tempat ini. Dan aku ada di tempat ini karena aku mencintai engkau. Amin. Oleh sebab itu dengarkan firman Tuhan. Jangan percaya sama Zifki.
Apa firman yang kau baca, percaya itu. Maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Yuk kita baca, 2, 3, apa katanya? Terus ia seperti apa? Ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, bagaimana cepatnya Pak supaya semangat? Firman ini bilang andalkan Tuhan, taruh pengharapanmu sama Tuhan. Engkau nggak akan pernah kecewa, engkau nggak akan pernah kehilangan semangat. Amin saudara. Kalau saudara nggak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya, begitu Anda lihat persoalan, maka Anda akan mudah tawar hati. Kenapa? Karena kekuatanmu terbatas. Kekuatanmu akan terbatas. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, waktu dia lihat persoalan, dia pandang Tuhan. Saya mau kasih tahu nih, Anda nggak akan pernah bilang gini, aku punya persoalan yang besar Pak, enggak. Anda akan bilang, aku punya Tuhan yang besar. Aku nggak pernah punya persoalan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Pandang Tuhan. Maka persoalan sebesar apapun, saya mau kasih tahu, nggak ada yang lebih besar dari Tuhan. Coba kasih tahu sama saya, engkau punya persoalan nggak? Pernah nggak punya persoalan yang lebih besar daripada kuasa Tuhan? Kasih tahu sama saya. None. Nggak pernah. Nggak akan pernah. Saya di dalam karir saya sebagai seorang penerbang, sampai tahun 2009, penerbang profesional nih. Begitu banyak bahaya yang pernah terjadi dalam penerbangan saya. Dan saya mau kasih tahu, kalau Tuhan sudah pegang kendali, maka tidak akan ada yang lebih bisa berkuasa daripada Dia. Amin Bapak Ibu. Amin. Terakhir sekali saya di Wamena, saya lagi mau, jadi kita terbang ke Silimo namanya. Anda pasti nggak tahu. Silimo itu di pedalaman. Kenapa saya harus terbang ke Silimo? Silimo itu ada landasannya. Karena teman kita dari Mission Air Fellowship atau MAF, pesawatnya landing, mungkin karena dia kena angin atau ini, dia kepleset, dia ke kiri, nabrak batu, boom, patah sayapnya, ngepot, patah, ngeblok landasan. Kami dikontak, MAF minta tolong untuk kita bawa dongkrak, bawa alat-alat, bawa gergaji mesin dan segala macam untuk nyingkirin pesawat ini dari landasan supaya pesawat lain bisa landing. Jadi saya terbang ke Silimo. Karena helikopter itu terlalu sedikit, nggak terlalu banyak loadnya, maka saya harus 3 kali sortie untuk terbang ke sana. 1, begitu saya balik saya udah ngeliat gini, waduh nih awannya udah mulai naik nih. 2, saya kembali awannya udah tinggi Pak. Begitu saya start engine, saya cuman berdoa, Tuhan, saya doa mudah-mudahan gitu. Awannya Tuhan tahan supaya jangan sampai naik lagi. Begitu saya take off, puji Tuhan, Tuhan biarin. Awannya tetap tinggi-tinggi Pak. Saya cuman bilang gini, gila. Saya kalau ke Silimo itu hanya ada satu namanya Silimo Gap. Gap itu adalah gunung sama gunung, nah di tengahnya ada celah Pak. Jadi kalau saya lewat harus presisi lewat situ. Nggak bisa mencong kanan mencong kiri. Kalau mencong kanan ya paling sih nabraknya pohon singkong, cuman pohon singkongnya ada di gunung, itu persoalannya Bapak Ibu. Jadi saya harus lewat tengah. Itu gap ketutup Pak. Saya sama Matias, saya bilang, Matt, there's no way. Kita tarik aja, kita naik. Kita lompatin tuh awannya. Helikopter itu nggak pakai oksigen Pak. Jadi begitu saya naik, di dada udah rasanya sesek. Kita udah naik ke 14.000 nih, 14.000 feet. Pesawat helikopter udah nggak bisa naik lagi Pak. Dada udah sesek rasanya, karena manusia maksimal bisa bertahan, bernafas itu sampai di 8.000 feet. Di atas itu Anda mulai hipoksia.
Orang kalau di hipoksia, tololnya udah kebablasan, Pak. Orang kalau udah pernah nyoba nggak hipoksia? Anda coba deh sekali-kali. Itu biar kata Anda profesor, doktor, sarjana, profesor, doktor, karburator bocor itu. Kalau Anda udah hipoksia, Pak, 1 tambah 1 Anda mikirnya gini. 1 tambah 1, berapa ya 1 tambah 1? Susah banget nih 1 tambah 1, gitu Pak. Jadi saya cuman bilang gini, Matt, kalau kita udah dizzy, then we have to come back. Right? Saya naik Pak. Rasanya dada udah kepres, awannya masih belum saya lewatin. Akhirnya saya muter, turn around, muter. Apa yang kita lakukan? Ya dasar pilotnya pilot misi, nyanyi Pak. God will make a way when there seems there is no way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya muter. Begitu saya muter, saya punya tuh videonya. Saat begitu balik, set, awannya turun. Lewat situ. Saya ngarah ke situ. Lagi ngarah ke situ, saya lihat di sebelah kanan ada lobang, Pak. Ada lobang. Saya ngintip dari lobangnya. Sungai yang Silimu kelihatan. Sungai itu pas lewat di tengah gap. Pak. Jadi kalau saya ikutin aja tuh sungai, aman, saya ada di tengah tuh. Akhirnya apa? Saya dive, saya masuk ke situ. Begitu saya masuk situ, lobangnya kecil. Cus, begitu masuk, ternyata di bawahnya kebuka. Saya mulai IFR, I follow the river. Saya ikutin sungai, begitu saya ngelihat ke depan, Silimonya kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, andalkan Tuhan. Engkau gak punya persoalan yang besar. Karena engkau hanya punya Tuhan yang luar biasa besar. Amin, saudara, beri kemuliaan yang meriah buat dia. Saya kalau punya persoalan saya pandang Tuhan. Tapi teman saya lain Pak. Satu kali saya ditraktir sama teman saya, seorang hamba Tuhan. Terus dia bilang gini, gue yang traktir deh, ya udah kita makan. Singkat cerita, waktu dia lagi bayar di kasir, saya nemenin dia kan, udah ditraktir kan gak enak. Terus begitu saya nemenin dia buka dompet, saya lihat gini, di dompetnya ada foto istrinya Pak. Saya cuma ngeliat aja, hebat banget nih. Ini orang klasik nih Pak. Ini kalau orang main mobil tua, ini alirannya vintage. Saya lihat gini, masih pegang foto istri di dompet. Bapak-bapak yang masih pegang foto istri di dompet boleh angkat tangan Bapak Ibu. Di dompet. Satu. Lah berapa lagi? Ternyata nggak sampai 10% kan Pak. Saya juga enggak Pak. Saya nggak ada foto istri saya di dompet, saya nggak ada. Foto istri saya di mana? Di handphone lah. Kalau di dompet kan cuma satu pose. Iya kan? Kalau di handphone kan banyak posenya. Udah nih, saya cuma ngelihat gini. Mungkin teman saya ngelihat gitu. Dan saya ngelihat dia muka saya bingung, dia ngeliatin saya. Kenapa? Enggak apa-apa. Pasti kau bingung kan? Kau lihat foto istriku kan? Iya. Ntar gue jelasin kenapa. Emang kenapa? Ntar aja, habis bayar terus dia jelasin sama saya. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Ini foto ini sangat berguna kalau aku lagi ada dalam persoalan. Oh iya? Maksudnya? Iya. Jadi kalau ada persoalan nih, saya langsung buka dompet. Saya lihat foto istri saya. Wah, rasanya lega Pak. Saya cuma bilang, seingat gua firmannya itu Tuhan. Amin saudara. Seingat gua nih, firmannya itu Tuhan. Kalau pandang Tuhan, kita lihat pandang persoalan itu jadi kecil, ya enggak? Ini foto istri, bisa bikin begitu juga loh. Saya cuma bilang, kok bisa? Iyalah, karena aku nggak dalam hidup ini nggak punya persoalan yang lebih besar daripada dia. Jadi kalau lihat persoalan dia buka dompet, oh tenang, di rumah aku masih simpan persoalan yang lebih besar daripada persoalan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, andalkan Tuhan, engkau akan tetap semangat. Yang terakhir cepet, yuk. Yang terakhir kita lihat Matius 6 ayat ke-34. Supaya kita tetap semangat. Yang pertama, jangan biarkan orang mengendalikan semangat saudara. Yang kedua, bagaimana tetap semangat? Andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, Matius 6:34 bilang apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir apa?
akan hari besok karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk salam kanan kiri bilang yang cukup untuk sebulan itu gaji. Amin saudara. Kalau kesusahan sehari cukup untuk bagaimana supaya semangat? Saudara nggak usah lihat jauh-jauh Pak. Nikmati saja hari ini, jalani saja hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Saya nggak peduli kok besok itu harinya akan seperti apa, saya nggak peduli. Selama besok aku bersama dengan Tuhan, hari itu akan baik-baik saja. Selama aku berjalan bersama dengan Tuhan, maka aku akan berkata, tahun apapun yang aku akan jalani, aku tetap baik-baik saja. Amin saudara. Selama Tuhan ada di sisiku, nggak ada yang bisa membuat aku gentar. Selama Tuhan bersama dengan aku, maka aku percaya. Hari ini aku jalanin sama Tuhan. Besok besok aku akan jalanin sama Tuhan. Lusa aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka saya percaya hidupmu penuh dengan semangat. Engkau akan tetap antusias. Engkau tetap berpikir positif saat semuanya berpikir negatif. Engkau akan lebih dari siapapun. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Enak nih ya. Jam terakhir bisa agak bablas sedikit saudara. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.